Ya, yang jelas sama, dimulai dari seleksi sekolah, dilanjut ke seleksi Purworejo. Sepatu saya outsole-nya lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Semanti Podcast Boleh Cerita bersama saya Asri Isna Safitri. Bintang tamu kita kali ini adalah siswa SMA Negeri 3 Purworejo yang telah mengikuti Paskibra Kabupaten Purworejo serta Kecamatan Purwodadi tahun 2022. Di sini sudah ada Kak Wirawan sebagai Paskibra Kabupaten Purworejo, ada Kak Munif dan Kak Sahrul sebagai Paskibra Kecamatan Purwodadi tahun 2022. Selamat siang, Kak. Siang. Kak Wirawan, bagaimana nih perasaannya setelah mengikuti Paskibra, apalagi kabupaten? Perasaan saya jelas bangga karena lancar dalam pengibaran dan penurunan sang merah putih. Dan di tahun saya pengibaran alhamdulillahnya dilaksanakan di alun-alun Kabupaten Purworejo. Sedangkan 2 tahun yang lalu hanya dilaksanakan di halaman Sekda Purworejo. Tadi kan di kabupaten, sekarang ada Kak Munif dan Kak Sahrul yang di kecamatan. Pasti berbeda dong, gimana nih perasaannya? Perasaan saya yang pertama itu cukup bangga. Bangga banget. Soalnya bisa ngibarin bendera itu hal yang langka gitu buat seorang saya yang notabene nggak bagus-bagus banget itu. Kak Sahrul bagaimana, Kak? Perasaan saya sangat bangga dan senang karena menjadi seorang paskibra. Kak, proses tahapan menjadi Paskibra itu bagaimana? Kak Munif? Proses tahapan-tahapannya itu yang pertama dari seleksi sekolah pasti ada. Terus yang kedua kita di sekolah itu diseleksi lagi sama pelatih-pelatih yang akan melatih. Habis selesai seleksi itu kita langsung latihan sampai ada gladi, terus tapi kita nggak ada hari tenang gitu. Jadi ada gladi terus langsung main. Kak Wirawan bagaimana, Kak, yang di kabupaten? Ya, yang jelas sama, dimulai dari seleksi sekolah, dilanjut ke seleksi Purworejo, lalu dilanjut dengan TC. Yang sebenarnya TC itu untuk anak provinsi saja, tapi ditujukan juga untuk yang kabupaten karena agar waktu latihan lancar. Dilanjut ke Binsi Kodim dan latihan pemusatan. Kak Sahrul? Tahapannya ya kami dipilih langsung di lapangan mulai hari Senin dan kami diseleksi lagi oleh pelatih yang akan melatih di kecamatan. Kami memulai latihan tanggal 28. Alhamdulillah kami terpilih menjadi Paskibra dan tanggal 28 kami mulai latihan di kecamatan. Tanggal 16 Agustus kami sudah gladi bersih dan gladi kotor. Waktu sorenya kami pengukuhan dan tanggal 17-nya kami main. Berapa lama waktu latihannya hingga ke hari H, Kak? Kak Wirawan? Kalau latihan dari tanggal 20 sampai tanggal 14 itu kurang lebih ya 3 mingguan. Terus tanggal 15-nya itu pengukuhan, tanggal 16-nya hari tenang, dan dilanjut tanggal 17 main. Kak Munif? Kalau kami dari yang kecamatan itu setengah bulanan. Cerita suka duka menjadi Paskibra itu apa sih? Bisa diceritakan dari Kak Wirawan dulu? Kalau suka menjadi Paskibra itu ketika rasa bangga berhasil mengibarkan sang merah putih itu jadi lancar dan besar penurunannya. Kalau dukanya itu ketika harus berpisah dengan teman-teman dan pelatih-pelatih yang terbaik gitu untuk kembali melanjutkan kegiatan pelajaran. Kak Munif? Kalau dari saya yang pertama sukanya itu pasti banyak kenal dari sekolah-sekolah lain. Itu buat nambah relasi lumayan. Kalau dukanya itu pasti capek banget. Sama yang pelajaran itu kan pasti ketinggalan gitu. Kak Sahrul? Suka dukanya saya sih banyak sukanya sih, nggak banyak duka. Jadi suka menjadi Paskibra, mendapatkan lebih banyak teman, mendapatkan pelatih hebat, dan kami juga
mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat berharga. Bagaimana perasaan kakak waktu bertugas di tanggal 17 Agustus? Deg-degan, takut, atau tegang, Kak? Dari Kak Munif, bisa dijelaskan perasaannya bagaimana? Perasaan saya pasti campur aduk. Ada senangnya, ada tegangnya, ada deg-degannya. Semuanya campur jadi satu. Tapi ya gimana, saya harus fokus itu buat ngibarin. Pak Wirawan yang di kabupaten bagaimana perasaannya? Hampir sama dengan Kak Munif ya, yang intinya campur aduk lah antara dredeg, seneng, bangga, dan lain-lain. Karena yang dikibarkan tuh merah putih, takutnya gagal karena ditonton banyak orang, tetapi alhamdulillah lancar. Kak Sahrul? Perasaan saya sih campur aduk juga, tapi saya lebih fokus kepada lapangan karena lapangan saya mau balas dendam ke lapangan karena kami sudah latihan cukup berat dan kami melampiaskannya di lapangan. Dari proses awal hingga akhir ada hal unik atau kejadian lucu yang terjadi, bisa diceritakan dari Kak Sahrul? Mungkin ada. Jadi waktu tanggal 13 atau 12 Agustus saya mencoba sepatu yang diberikan oleh bapak saya dan saya memulai latihan itu sampai jam 10 itu masih oke. Tapi waktu dari daerah persiapan sepatu saya itu mulai agak goyah, jadi agak panik juga, tapi saya lanjutkan sampai akhir latihan dan benar saja waktu di tengah perjalanan untuk latihan pengibaran sepatu saya outsolnya lepas dan saya tidak berpikir kalau itu akan terjadi dan saya melanjutkan latihan tanpa memikirkan outsole. Jadi saya latihan tanpa outsole sampai akhir. Terus itu gimana, Kak? Jadi saya waktu pulang latihan paskibra, saya langsung ke Purworejo untuk memperbaiki sepatu beda saya. Dari Kak Munif ada kejadian lucu atau hal unik yang terjadi? Nggak ada sih, kalau dari saya nggak ada. Kak Wirawan? Ada satu momen yang bikin saya itu teringat-ingat ketika istirahat, pelatih B itu bilang siapa yang bisa menentukan pelatih, terus sontak teman-teman menjawab Wirawan. Seketika saya maju, saya menirukan pelatih A, tiba-tiba pelatih A ada di belakang saya dan bilang, "Wih, mau apa?" Tiba-tiba saya suruh masuk barisan kembali, kami semua berdiri, hadap seronggangan ya push up. Tetapi kami tidak membuat itu jengkel kepada pelatih. Kami membuat itu cuma have fun ya, karena diiringi dengan candaan. Ceritanya cukup menarik juga ya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Pesan-pesan yang ingin kami sampaikan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah Dr. Andes Soehartono MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Purworejo dan Ibu Waljini SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 3 Purworejo yang telah memilih kami menjadi paskibra kecamatan dan kabupaten. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan izin dan keringanan kegiatan pembelajaran sehingga kami dapat mengikuti latihan dengan baik. Pelatih dari Koramil Purwodadi, lalu Polsek Purwodadi, Satpol PP Purwodadi, itu makasih banget buat latihannya itu, sama Bapak Edi yang sudah membantu mempersiapkan buat peralatan sama snack-snacknya. Untuk pesan, saya ingin berpesan kepada Pak Agus, Pak Teguh, dan Pak Tri beserta senior-senior. Terima kasih karena telah membimbing saya menjadi pribadi yang berani, bertanggung jawab, dan disiplin. Oh iya Kak, pesan untuk adik-adik yang ingin menjadi paskibra. Pesan-pesan untuk adik-adik yang ingin menjadi paskibra, kalian harus menguatkan fisik kalian karena kalian akan latihan di lapangan besar, tentu saja akan panas, tidak ada iup-iupan,
Mungkin keenakan di lapangan, mungkin angin itu enak banget. Dan kalian harus mempersiapkan mental karena kalian akan beraksi di lapangan besar, disaksikan oleh banyak pejabat, banyak khalayak masyarakat ramai yang ikut serta untuk upacara kemerdekaan. Dari Kak Wirawan ada pesan? Dari saya untuk adik-adik yang ingin mengikuti Paskibraka untuk dilatih lagi fisik dan mentalnya, karena pengibaran ini merupakan kegiatan semi militer yang jelas akan ditonton banyak orang, mulai dari pejabat, masyarakat, dan juga orang tua. Jadi mental harus kuat dan juga fisik, karena Paskibraka itu mainnya di panas-panasan, bukan di iup-iupan. Kalau dari saya yang paling penting menurut saya itu motivasi atau keinginan. Itu kalau kita misal nggak ada motivasi atau keinginan itu nggak mungkin sih bisa lanjut itu. Latihan berat banget gitu. Untuk adik-adik, ingat pesan dari kakak tadi, jaga fisik, jaga mental, dan jangan patah semangat. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.